Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agung Prastio, dosen pengampu mata kuliah pembangunan pertanian di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Dalam perkuliahan kali ini, saya akan memaparkan garis besar dan sistem pembelajaran yang akan digunakan selama 1 semester dalam mata kuliah pembangunan pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berbobot 2 SKS dan menjadi bagian penting dalam membekali mahasiswa mengenai dinamika pembangunan ekonomi sektor pertanian yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini berkontribusi terhadap pencapaian CPL Prodi seperti memahami konsep pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, menghargai kearifan lokal, berpikir kritis dalam mengevaluasi dampak program, dan mampu mengelola pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin kita capai antara lain, mahasiswa mampu menganalisa dinamika sosial ekonomi pembangunan pertanian, mampu memahami konsep pemberdayaan, mampu menyusun program pemberdayaan berbasis lokal, mampu mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Saya menggunakan pendekatan pengajaran berbasis DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery atau penyampaian materi yang akan saya sampaikan mencangkup konsep dan teori pembangunan pertanian, dinamika sosial ekonomi pertanian, pemberdayaan masyarakat dalam pertanian, inovasi teknologi dan sistem pertanian modern, good agricultural practice, GAP, dan keberlanjutan manajemen risiko dan ketahanan pangan. Kemudian ada pemasaran dan nilai tambah produk, perencanaan dan evaluasi program pembangunan pertanian. Semua materi disusun berdasarkan CPMK dan sub-CPMK yang tercantum dalam RPS. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan ceramah, diskusi, studi kasus, dan belajar mandiri berbasis e-learning. Kemudian interaksi antara dosen dan mahasiswa akan dibangun melalui diskusi kelas dan presentasi kelompok, tutorial dan case study, penugasan individu dan kelompok, aktivitas belajar kolaboratif berbasis masalah nyata pembangunan pertanian di Indonesia. Untuk asesmen penilaian dalam perkuliahan ini dilakukan secara komprehensif dan objektif dengan komposisi sebagai berikut. Keaktifan diskusi 5%, kuis dan tugas individu 15%, tugas kelompok dan presentasi 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Literatur dan sumber belajar, referensi utama dan pendukung yang digunakan antara lain Bustanul Arifin, Ekonomi Pembangunan Pertanian, Frank Ellis, Agricultural Policies, Todaro, Ekonomi Pembangunan Dunia Ketiga, dan berbagai artikel dan jurnal ilmiah dari hasil riset, dosen, dan institusi lainnya. Saya percaya bahwa melalui sistem pembelajaran yang kolaboratif, kritis, dan kontekstual, mahasiswa akan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai tantangan dan solusi dalam pembangunan pertanian modern dan inklusif dan berkelanjutan. Mari kita mulai perkuliahan dengan semangat untuk menjadi agen perubahan di bidang pertanian yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, profesionalisme, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai penutup, itulah metode yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran yang terdiri dari Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas secara micro-teaching. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah pembangunan pertanian. Kita berada di pertemuan ke-9 atau sesuai kontrak yang telah saya sampaikan di awal perkuliahan. Hari ini kita akan membahas mengenai inovasi teknologi sistem pertanian modern dan good agricultural practice. Sebelumnya, apakah presensinya sudah diisi? Ya. Materinya juga sudah saya bagikan. Apakah sudah dibaca? Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan mereview sebentar dari
mereview sebentar dari materi yang telah lalu mengenai masalah pembangunan pertanian. Apakah ada yang masih ingat masalah-masalah dalam pembangunan pertanian? Oh, Alina, kualitas SDM masih rendah. Ada lagi? Iya, alih fungsi lahan. Ya, itu di antara keduanya. Tetapi dari masalah pembangunan pertanian yang saya rangkum, saya berikan kepada kalian, ada 10 masalah di pembangunan pertanian. Yang pertama itu adalah kualitas SDM masih rendah. Benar yang dikatakan Alina. Kemudian teknologi masih sederhana, lahan sempit dan terfragmentasi. Yang keempat ada alih fungsi lahan. Yang kelima adalah akses modal yang terbatas. Keenam, rantai pemasaran yang panjang. Ketujuh, terbatasnya sarana dan prasarana. 8, terbatasnya industri pengolahan hasil. 9, geopolitik yang sekarang tidak stabil karena adanya perang. Kemudian minat generasi muda pada bidang pertanian yang cenderung menurun. Tetapi di siang hari ini kita hanya akan membahas 2 solusi dari 10 permasalahan yang sudah saya kemukakan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai inovasi teknologi. Inovasi itu apa sih? Inovasi adalah cara-cara baru. Cara-cara baru yang berbeda dan belum pernah ada sebelumnya. Atau kita menggunakan efisiensi biaya dan tenaga kerja. Hasilnya sama, tetapi biayanya cenderung lebih turun, lebih murah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terbaru itu adalah pemantauan dan manajemen lahan. Di era sekarang ini, teknologi digital seperti IoT, sensor tanah, citra satelit, dan aplikasi berbasis AI memungkinkan petani memantau kondisi lahan secara real time. Jadi petani berada di lokasi mana yang berbeda dengan lokasi lahannya itu bisa real time dipantau lewat AI ataupun lewat internet, lewat aplikasi telepon seluler. Itu kegunaan dari inovasi teknologi yang ketiga. Yang keempat, adaptasi perubahan iklim. Teknologi penting sekali dalam menjembatani perubahan iklim yang terjadi di baru-baru saja sekarang ini. Kita tahu La Nina terjadi, musim hujan lebih panjang, dampaknya seperti apa terhadap organisme pengganggu tanaman, dampaknya seperti apa terhadap produksi tanaman. Yang kita lihat saja produksi padi yang seharusnya cukup tinggi di musim kemarau seperti sekarang, musim kemarau, musim kedua, harusnya cukup tinggi karena sinar mataharinya cukup, kualitasnya juga baik karena sinar mataharinya cukup, tetapi karena La Nina kualitasnya merosot karena air hujan saat musim panen itu masih tersedia cukup banyak di lahan. Ya, jadi perubahan iklim itu juga tidak hanya berpengaruh terhadap kuantitas, tetapi juga kualitas dari hasil panen yang dihasilkan oleh petani. Yang keempat ada pertanian presisi. Dengan bantuan GPS, drone, dan big data, petani dapat dengan mudah menentukan dosis pupuk, jarak tanam, waktu panen yang tepat sehingga minimalkan limbah dan memaksimalkan hasil. Itu pertanian presisi. Untuk pertanian presisi, kalian mungkin bisa melihat, memperluas wawasan dengan melihat konten di YouTube yang mungkin sudah ada. Itu kalau pertanian presisi ahlinya berasal dari Belanda. Kemudian berikutnya kita masuk ke jenis inovasi teknologi. Ada 4.
Biologis, inovasi teknologi biologis umumnya adalah bibit baru, benih baru, seperti itu. Ya, yang bersifat biologis. Yang bersifat kimiawi, contoh ya pupuk kimia, pestisida kimia, dan lain sebagainya. Mekanis, alsintan, alat mesin pertanian yang berkembang di sekitar kita yang sudah ada harvester, ada transplanter, ada drone. Yang sekarang kita bisa lihat sendiri di sekitar Solo Raya sudah cukup banyak penggunanya. Ya. Kemudian inovasi yang keempat itu ada inovasi sosial, kelembagaan, sikap, dan sistem nilai. Di negara berkembang yang berlimpah angkatan kerja, kelebihan demografi penduduk, dan kekurangan akan modal dan lahan, kemajuan teknologi yang hemat modal lebih disukai. Di negara maju yang berlimpah modal dan lahan, tetapi kekurangan tenaga kerja, teknologi yang hemat tenaga kerja lebih disukai. Nanti akan saya buktikan dengan penelitian saya yang sudah saya publikasikan di artikel Proceeding Internasional. Ya. Nah, ini penelitian saya mengenai efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi padi sawah melalui mekanisasi pertanian di Sukoharjo. Penelitian ini sudah dilakukan, publikasinya sudah terpublish, ya. Kalian bisa download di internet, kalian bisa baca. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif petani dapat memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk usaha padi sawah dengan menerapkan mekanisasi alat mesin modern. Ya, saya mengambil penelitian dengan sampel di Sukoharjo, di mana mereka pada tahun-tahun tersebut, tahun-tahun saya penelitian, itu sudah memperoleh bantuan alat mesin pertanian. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada harvester, ada transplanter, ada juga rice mill yang modern, dengan sistem pengelolaan lahan berupa corporate farming atau pertanian korporasi, di mana pengelolaannya itu menjadi satu kesatuan dalam hal apa? Dalam hal manajemen dan pengelolaan lahan. Jadi lahan petani yang kecil-kecil di bawah 1 hektar, setengah hektar itu dikumpulkan, jadikan satu, dan sudah mencapai sekitar 40 hektar selama saya melakukan penelitian. Nah, hasil dari penelitiannya adalah bahwa penggunaan faktor produksi pada usaha tani padi sawah belum mencapai tingkat efisiensi yang maksimal. Faktor produksi yang perlu ditingkatkan penggunaannya adalah luas lahan dan pupuk organik. Sedangkan faktor produksi yang belum efisien adalah tenaga kerja, benih, pupuk urea, SP36, pestisida spontan dan furadan, sehingga tidak perlu ditambah penggunaannya. Ya. Dari hasil ini kita bisa tahu bahwasannya luas lahan yang ternyata 40 hektar itu belum efisien. Artinya sistem corporate farming yang seluas 40 hektar itu harus diperluas. Diperluas ke tingkat petani yang lebih jauh, sehingga petani yang bergabung ke dalam sistem corporate farming itu melebihi dari 40 hektar. Jadi alat-alat tadi yang saya sebutkan seperti harvester, transplanter, rice mill itu bisa bekerja dengan efisien. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya, yuk.
kan pada dasarnya petani itu kan susah buat diajak berkembang maju ya Pak. Iya. Untuk inovasi baru. Mereka lebih berorientasi ke pengalaman sama apa yang sudah mereka lakukan. Nah, itu untuk memulainya itu gimana Pak? Iya. Motivasinya. Untuk meningkatkan motivasi, nah benar, petani memang harus diberikan contoh. Tempat saya melakukan penelitian adalah contoh sistem corporate farming yang digunakan secara nasional. Bahkan kelompok tani yang ada di Tawangsari, Galangan, ini pernah mendapatkan predikat sebagai kelompok tani terbaik nasional. Sehingga dia jadikan percontohan untuk corporate farming. Karena ini sebagai contoh, petani akan melihat, oh ternyata dengan sistem yang seperti ini, yang pasti terasa ke petani adalah peningkatan produksi dan pendapatan. Petani pasti akan berubah setelah pendapatannya dan kesejahteraannya juga ikut meningkat. Tapi mereka kan gampang, ini alat-alat yang mahal. Ini alat-alat yang enggak murah. Jadi mereka butuh contoh. Dan ini adalah sebagai salah satu contoh percontohan. Ternyata luas lahan yang 40 hektar itu masih belum efisien, jadi masih perlu ditambah untuk luas lahan yang akan bergabung ke dalam sistem corporate farming. Apakah sudah cukup menjawab dari pertanyaannya? Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ya. Ya, tenaga kerjanya perlu dikurangi karena kita dalam menggunakan alat mesin pertanian sudah pasti fungsi pertama kali adalah mengurangi jumlah tenaga kerja. Kita ambil contoh real di lapangan, fakta di lapangan bahwasanya saat ini kalau kita mau melakukan penanaman padi, kita sudah mulai kesulitan untuk mencari orang tanam. Jadi apabila masih ada yang menggunakan orang tanam, berarti jumlahnya harus dikurangi seperti itu. Ya. Apakah sudah cukup menjawab? Atau ada feedback? Cukup? Cukup. Ya. Jadi ini bagian yang pertama mengenai inovasi teknologi. Yang kedua adalah mengenai GAP atau Good Agricultural Practice untuk memperbaiki SDM pertanian. Mengapa pentingnya GAP? GAP dalam bidang pertanian atau yang biasa disingkatan dari Good Agricultural Practice atau juga dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai praktek pertanian yang baik, itu merupakan prinsip standar dan rekomendasi teknis yang diterapkan dalam budidaya pertanian untuk menjamin satu, keamanan pangan, yang kedua, kesehatan dan keselamatan pekerja, ketiga, keberlanjutan lingkungan, empat, kesejahteraan hewan jika melibatkan peternakan di dalam usaha tani. Ya. GAP dapat memperbaiki sumber daya manusia pertanian melalui beberapa cara utama. Satu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis petani. Saat kita membuat GAP, Good Agricultural Practice, atau kita bisa berkata kalau kelompok tani memiliki SOP GAP, Standard Operational Procedure Good Agricultural Practice, dan itu ditulis secara baku, maka semua petani bisa belajar. Benar tidak? Kalau satu kelompok tani mereka punya SOP GAP, secara otomatis mereka akan bisa membaca dari komoditas yang mereka usahakan atau yang mereka usahakan yang dibuat
SOP GAP-nya seperti itu. GAP memberikan pelatihan pembinaan yang sistematis kepada petani mengenai teknik budidaya yang baik, ramah lingkungan, dan aman untuk dikonsumsi. Ini penting loh, bagaimana petani juga dapat melakukan teknik budidaya dengan baik, ramah lingkungan, dan aman dikonsumsi. Kemudian GAP juga membantu dalam pengembangan keterampilan manajerial dan profesionalisme. GAP tidak hanya berfokus pada teknik budidaya, tetapi juga meningkatkan kemampuan manajerial seperti pencatatan produksi, pengelolaan usaha tani, dan pemahaman standar sertifikasi. Kalian juga sudah tahu kan, kalian sudah beberapa kali praktikum di mata kuliah yang lain, kalian survei ke petani, bagaimana petani melakukan bisnisnya. Hampir sebagian besar tidak melakukan pencatatan usaha taninya, baik itu hasil produksinya, baik itu pengeluaran yang digunakan untuk produksi. Dengan GAP, petani juga terbantu. Oh, ternyata pendapatan saya sekian. Oh, pengeluaran saya sekian. Seperti itu. Jadi lebih terarah. Jadi petani juga tahu apakah usaha tani yang saya lakukan itu menguntungkan atau tidak. Oke. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan sikap positif terhadap praktek pertanian berkelanjutan. Ini sesuai dengan visi kita yang berfokus, visi prodi kita yang berfokus pada praktek pertanian organik. Jadi meningkatkan kesadaran positif terhadap pertanian berkelanjutan. GAP yang menanamkan kesadaran dan pentingnya pengelolaan lingkungan yang benar, kesejahteraan pekerja dan keamanan pangan. Khususnya digunakan nanti adalah di generasi-generasi yang akan datang. Jadi petani nanti akan secara sadar bagaimana dia menjaga kesuburan lahannya, bagaimana dia mempraktekkan teknik praktek yang baik sehingga cemaran-cemaran yang ada di sekitar lahan petani itu dapat diminimalkan untuk masuk ke lahan. Ya. Seperti itu. Yang kelima, peningkatan motivasi dan akses informasi melalui penyuluhan yang terstruktur. Jika sudah membuat SOP GAP, nanti penyuluhannya juga akan lebih terstruktur, lebih mengena, karena penyuluhan yang dilakukan nanti pasti akan menyasar dari pelaksanaan SOP GAP yang belum tepat, atau memperbaiki pelaksanaan SOP GAP yang dirasa masih kurang efektif menjangkau petani. Yang kelima terakhir, mendorong sertifikasi dan standarisasi produksi. Kita di sini juga membahas mengenai sertifikasi. Kita di pertanian organik, barang-barang kita diakui secara organik jika kita sudah tersertifikasi. Jadi dengan pembuatan SOP GAP secara otomatis petani akan diarahkan untuk melakukan sertifikasi, sehingga nantinya diharapkan petani juga memperoleh manfaat dari sertifikasi yang mereka lakukan. Kompensasinya biasanya adalah harga produksi yang jauh lebih, harga jual yang jauh lebih baik. Iya. Ya. Penelitian saya ini juga sama, saya juga sudah pernah melakukan penelitian ke
Bahkan ini sudah di jurnal internasional terindeks tentang optimalisasi implementasi standar operasional prosedur GAP untuk padi organik. Tujuan dari penelitian yang sudah saya lakukan untuk mengetahui tingkat penerapan SOP GAP padi organik dan korelasi antara penerapan SOP GAP dengan peningkatan produksi padi organik di Indonesia dengan analisis kategorisasi dan korelasi. Lokasi penelitian ditentukan dengan secara proposif atau sengaja dengan memilih sentra utama pengembangan padi organik di Indonesia, di Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Wonogiri. Ada 4 kabupaten saya lakukan. Dengan total responden sebanyak 321. Pada usaha tani padi organik di Indonesia itu sudah sangat tinggi. Artinya SOP GAP itu sudah diadopsi dan dilakukan oleh seluruh petani padi organik yang ada di Indonesia. Tentu saja kalau mereka sudah tersertifikasi, secara otomatis mereka pasti akan melakukan SOP, pembuatan SOP GAP. Ya, terdapat 9 subaspek SOP GAP yang berkorelasi dan berpengaruh nyata terhadap produksi, yaitu kesesuaian lahan, pembibitan, pestisida, peralatan, pengolahan tanah, pengairan, pemeliharaan tanaman, dan pengendalian PDO atau OPT, organisme pengganggu tanaman, serta pasca panen. Terdapat 4 subaspek SOP GAP yang tidak berkorelasi dan tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi padi organik, yaitu pupuk dan pemupukan, penanaman dan pemanenan. Kemudian diperlukan upaya untuk meningkatkan penggunaan pupuk berkualitas dan penanaman tanaman penyangga dalam usaha tani. Itu hasil temuan saya. Jadi SOP GAP ini juga sangat berkorelasi positif dengan produksi padi organik. Saya rasa itu materi GAP. Ada yang mau bertanya tentang GAP? Cukup paham? Paham ya? Oke, kita sudah mencapai bagian akhir dari kuliah. Ada yang mau menyimpulkan materi kuliah kita pada pagi hari ini? Ya. Menurut saya, kesimpulan materi kali ini yaitu di Indonesia teknologi dengan modal atau tepat guna secara Malaysia lebih sesuai diterapkan daripada teknologi padat modal. Dan untuk penerapan good agricultural practice atau GAP dapat memperbaiki sumber daya manusia sehingga pembuatan SOP good agricultural practice di kelompok tani akan mampu meningkatkan kualitas SDM tani. Ya, tepat sekali. Jadi di Indonesia berarti teknologi yang hemat modal itu lebih cocok jika dibandingkan dengan teknologi yang padat modal. Artinya teknologi yang lebih murah tetapi tepat guna itu lebih efektif dan cocok dibandingkan dengan teknologi modern yang berbiaya cukup mahal. Ya. Kemudian yang kedua adalah penerapan SOP GAP dapat memperbaiki kualitas SDM. Sehingga pembuatan SOP GAP di kelompok tani akan mampu meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia petani. Jadi tugas untuk minggu ini adalah kalian menyusun ringkasan tentang inovasi teknologi dan keberhasilan cooperative farming, kemudian membuat ringkasan tentang hubungan GAP dengan produksi pertanian yang nantinya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, materi pada pagi hari ini telah usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.